Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah duduk semua? Udah rapi? Sudah, Bu Guru. Bagus ya. Ketemu lagi ya sama Ibu ya. Ya, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bahagia? Baik, Bu Guru. Bahagia sekali, Bu Guru. Biasa sangat bahagia, Bu. Sangat bahagia, Bu Guru. Alhamdulillah. Iya, baik ya. Baik, kita siap mau belajar kan ya? Silahkan untuk ketuanya pimpin dulu ya untuk berdoa kata pada hari ini supaya pelajaran kita bisa masuk ya, dapat keberkahan dan kalian juga semakin paham. Ayo Saiful, tolong dipimpin dulu untuk berdoa untuk kebaikan kita hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin kalau nggak salah Erina sakit. Udah masuk ya Erina ya? Alhamdulillah sehat ya Nak ya? Iya, alhamdulillah ya. Baik, untuk sekretarisnya, Maya, gimana hari ini hadir semua? Lengkap Bu, semuanya hadir hari ini. Ya, iya. Jumlahnya ada 36 ya. Oke ya, udah pas ya. Ya, udah masuk semua. Baik ya, untuk hari ini ya yang kita mau lakukan gitu ya terkait pembelajaran masih ya ada kaitannya dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, untuk anak-anak masih ingat ya waktu pertemuan yang lalu kita belajar mengenai ya jenis bahan pangan ya, yaitu terdiri dari 3 ya. Ada serealia, ya kemudian kacang-kacangan dan juga umbi. Baik, masih ingat ya untuk yang umbi, jenis umbi. Apa coba bisa disebutkan? Uus tahu umbi contohnya? Oh iya Bu, singkong. Singkong. Bahasa lain singkong ada yang tahu? Uus ada bahasa lain yang untuk singkong? Oh, apa ya? Umbi, rampung berjalan ya Bu? Umbi. Tapi ada 2. Apa ya kalau tahu ya? Umbi kayu ya. Oh iya, umbi kayu. Kemudian singkong, umbi kayu ya. Baik ya, ada nama-nama ya terkait jenis-jenis itu ya. Di Nusantara kita itu banyak sekali ya jenis nama-nama, tetapi sebetulnya adalah bahan pangannya itu. Baik, ada lagi yang serealia ya. Serealia yaitu kacang-kacangan. Udah jelas ya kacang-kacangan ya. Ada kacang kedelai, kacang hijau ya, kacang tanah, dan nama-namanya tiap daerah juga beda-beda. Oke, satu lagi adalah terkait serealia ya. Serealia ngomongnya angel ya, susah ya, tapi kalian sudah paham ya. Iya, sereal biasanya ya. Oke ya, contohnya yang paling terkenal apa? Gandum. Gandum, iya. Gandum, Nama lain ya. gandum? Terigu ya. Terigu. Oke, ya. Baik ya. Ternyata kalian sudah paham terkait pertemuan kita kemarin. Kita lanjut ya untuk hari ini ya. Kompetensi dasar kita adalah terkait dengan apa kita merancang ya, mendesain. Nah, anak-anak kemarin sudah Ibu tugaskan ya terkait bagaimana kalian mencari informasi ya, bagaimana pangan atau makanan yang kalian makan ya, yang terdiri bahan-bahannya adalah dari bahan pangan yang tadi 3 macam. Sudah dicari belum informasinya lewat orang-orang yang buat gitu ya, atau di rumah juga ya, boleh ya dari orang tua ya membuat makanan. Sudah belum? Tugasnya? Sudah, oke ya. Nah, karena nanti tugas itu berkaitan dengan pertemuan kita hari ini ya, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara memasaknya. Nah, itu ya. Tujuan kita hari ini adalah ingin mengetahui ya bagaimana teknik ya dalam pengolahan bahan pangan tadi. Oke ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti ya, nanti Ibu akan share PPT-nya ya. Kita cek dulu yel-yel kita kemarin karena kita masuk ke dalam bab pengolahan. Oke, masih ingat yel-yel kita? Masih. Oke. Pagi. Makan. Sore. Malam. Tidur. Oke ya. Sore. Makan. Makan. Malam
Tidur. Iya. Oke, memang nanti ada filosofinya ya. Karena apa? Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa tidur. Oke. Ya, baik ya untuk hari ini tadi ya kita Ibu akan buka ya materi hari ini terkait dengan teknik pembuatan makanan ya atau teknik pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Baik, ini yang akan kita bahas ya. Oke, ada sedikit. Nah, ini ya masih berlanjut yang kemarin yaitu mengenai menganalisis rancangan pembuatan. Jadi tujuan kita hari ini nanti berkaitan dengan kompetensi yang harus kita miliki. Oke ya. Ya ini tujuan secara rincinya. Yang pertama adalah memahami teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi ya yang seperti kalian sudah makan. Oke ya. Kalau terkait dengan tadi ya kacang-kacangan dan umbi atau serealia. Tadi pagi untuk Maya sudah sarapan belum Maya? Sudah Bu. Sarapan apa nak? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, berarti di sini nasi gorengnya sudah matang ya dimakan ya. Berarti sudah diolah ya. Oke, Maya ya. Di sini masuk yang mana Maya? Kacang-kacangan, umbi atau serealia? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Jadi kalau nasi goreng dari kacang-kacangan ya? Betul atau salah itu? Serealia. Serealia, betul Uus ya. Jadi yang namanya nasi itu masuk ke sereal, yaitu jenis padi-padian. Ya nanti dibaca lagi ya Maya ya, dipelajari lagi ya untuk pembelajarannya ataupun bagaimana jenis-jenis dari serealia. Baik, itu tujuannya pertama bagaimana teknik pengolahannya karena sudah yakin ya kalian sudah makan untuk ini ya. Yang kedua adalah menyebutkan tahapan pengolahan makanan. Jadi di sini bagaimana kalian bisa memahami tahapan-tahapan dalam memasak ya bahasanya pengolahan itu memasak ya. Yang ketiga merancang penyajian. Ini terkait dengan pembelajaran kita itu yang mana menghasilkan proyek. Nah, proyek itu nanti berarti kalian ada planning, ada perencanaan ya, dan sampai terjadi yang namanya produknya ada. Oke ya, sudah Ibu sebutkan pada minggu yang lalu bahwasannya kita apa? Akan menghasilkan produk. Oke, itu ya. Jadi tujuan hari ini adalah kita tahu tekniknya dan kita juga bisa merancang ya dari tugas yang Ibu tugaskan kemarin. Oke, lupa ya, WA-nya udah dibaca kan? Yang terkait ditonton yang link Ibu kasih? Sudah Bu. Saiful, lupa nggak Saiful? Sudah Bu, tapi agak lupa Bu isinya Bu. Sudah lupa. Iya, Bu. Apa? Tentang apa? Tentang teknik pengolahan ya? Iya Bu. Iya, tapi lupa ya. Maklum laki-laki ya. Iya Bu. Nah di sini ya. Jadi kamu kan makan ya. Harusnya setidaknya tahu dulu. Nah ternyata sekarang ya kita lihat ya di media-media ataupun di TV banyak sekali ya chef-chef ya ahli-ahli masak itu laki-laki Saiful ya. Jadi salah satunya di sini kita ya tahu Ya, tekniknya karena kita juga masak. Ya, baik, Ibu lanjutkan ya. Ini adalah teknik pengolahan ya. Apa saja teknik pengolahan yang ada pada bahan pangan? Yang pertama adalah teknik pengolahan pangan basah dalam arti panas ya, tapi basah. Yaitu menggunakan ya bahan cair yaitu ada bisa oleh air, susu, santan, kaldu. Nah, di sini suhu cairan ya artinya kita menggunakan panas yang tidak pernah melebihi dari suhu didih. Maksudnya apa? Suhu didih dari produk itu ya. Jadi di sini dengan menggunakan panas basah atau moist heat. Yang kedua adalah teknik pengolahan pangan kering atau dry heat cooking atau dikatakan di sini ya tanpa menggunakan bahan dasar cairan. Itu. Jadi ada dua macam ya, panas basah ya dan panas kering. Begitu ya untuk proses memasak atau pengolahannya. Selanjutnya, ini untuk pangan basah atau panas basah, yaitu yang pertama adalah dengan merebus. Ya, memang semuanya biasanya bilangnya merebus, tetapi di sini ada pembedaan. Apa pembedaannya? Kita lihat.
untuk merebus ini ada istilahnya bahasa asing kita boiling, ya, di mana kita merebus airnya harus sudah mendidih terlebih dahulu. Oke, biasanya masak sayur-sayuran ya. Itu biasa ya dilakukan oleh ibu kalian ya di rumah ya. Kalian makan sayur kan? Makan, Bu. Iya, kita kelas 7 sudah pernah ya pengolahan sayuran dan buah-buahan. Nah, salah satunya ini ya dengan teknik merebus. Ini pernah kelas 1 kita bahas ya. Kemudian teknik yang kedua untuk pangan basah atau panas basah ya, di sini menggunakan teknik poaching. Jadi di sini di mana dipanaskan dengan air. Sekarang yang ketiga untuk pengolahan moist head ya, pangan basah, yaitu dengan sedikit cairan atau bracing. Jadi di sini tekniknya seperti apa? Teknik merebus dengan sedikit cairan, jadi tidak terlalu banyak. Dan apa, apinya dikecilkan. Contohnya apa? Di sini ya bisa kita misalnya merebus bahan-bahan ikan gitu ya, yang sudah kita masak ya, dan arti dengan kuah-kuah sedikit. Itu biasanya ya yang bisa makan. Kemudian yang keempat terkait dengan moisture atau dikatakan pangan panas basah, masak dengan air tapi di sini panasnya menggunakan cairan. Yang pertama tadi apa saja? Ya, ini intinya merebus ya. Kemudian ada boiling, kemudian bracing, stewing yang keempat. Bahasanya susah ya. Ya, tapi intinya ya ada perbedaan, ada tujuan masing-masing. Tolong ya diingat, boleh dicatat ya. Oke, dan siapkan kan bukunya? Sudah, Bu. Saya nggak ngantuk. Iya, soalnya ini bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang memang asing buat kita. Iya, Bu. Ya. Biasanya kita taunya merebus aja ya. Ternyata beda-beda karena bahan pangannya nanti beda-beda. Bu Oke, Guru, ya. Bu Guru. Ini secara umum ya. Mau tanya Bu Guru. Ya. Mana yang paling yang paling sehat di antara teknik pengolahan itu, Bu Guru? Yang paling sehat. Iya, Bu Guru. Yang paling sehat. Oke, untuk paling sehat nanti terkait ya dengan apa? Tujuan atau terkait bahan pangan itu yang memiliki kandungan tertentu. Kalau yang namanya sehat berarti apa? Terpenuhi dari gizi atau dari vitamin yang dikandung dari makanan atau bahan pangan itu tetap begitu ya, Saiful ya. Jadi mempertahankan kondisi bagaimana zat ya kandungan itu tetap ada. Nah, mana yang paling sehat? Nah, biasanya kan kalau orang bilang alami-alami. Nah, di sini kita perlu tahu ya mana yang nanti dikatakan hilang ya gizinya, mana yang tidak. Nanti ya dilanjut aja ya Saiful ya. Iya, Bu Guru. Kamu nanti bisa lihat di sini ya nanti mana yang paling sehat. Selanjutnya karena nanti masih ada teknik panas kering ya. Oke, ini mungkin yang panas basah ya. Penasaran ya melihat gambar makanannya ya. Makanan-makanan ini yang ditampilkan. Oke, yang keempat stewing ya. Stewing ini seperti menggulai udah biasa ya. Biasanya kalian makan daging. Nah, ini bumbunya cirinya apa? Ditumis terlebih dahulu. Kalau ditumis berarti nanti dia menggunakan ya cairan minyak. Nah, ini ya. Dan di sini ya misalnya adalah untuk masak-masak daging. Oke, masih merebus ya. Ada istilahnya steaming ya. Steaming itu steam ya, menggunakan mengukus ya. Cirinya apa? Menggunakan alat ya. Alatnya biasanya apa di kalian mungkin pernah lihat ini di dapur? Pernah lihat di dapur kalian? Ibu mengukus apa gitu? Nah, ini nama kerennya kita adalah mengukus ya. Cirinya apa? Menggunakan uap air yang sudah mendidih. Biasanya adalah untuk mengukus apa ya? Oven, Bu? Ya, ada. Oven, bukan lah. Oh, bukan ya, Bu. Oven ini, nah. Ya, ini langsung. Atau dandang. Iya, bisa. Ya, apa, Us? Iya, dandang, Bu. Kalau orang Jawa bilang dandang. Oh, dandang, ya. Nah, banyak ya nama-namanya. Intinya apa? Menggunakan air yang mendidih, keluar uapnya. Di sini namanya steaming. Ya. Kemudian untuk yang lain adalah untuk teknik ya panas basah ini simmering. Nah, di sini apa cirinya? Ya, yaitu ya dari apa yang direbus menggunakan cairan itu ada cirinya apa? Meletup ya. Artinya keluar ya dari cairan itu gelembung-gelembung kecil. Nah, biasanya tujuannya adalah mencari ekstraknya. Ya, biasanya adalah untuk membuat kaldu. Oke, itu. Beda-beda ya ternyata ya. Kita lanjut lagi. Teknik yang terakhir untuk yang panas basah adalah mengetin.
Nah, ini kalian waktu kecil ya, mungkin sama ibu kalian dulu ya, dibuatkan nasi. Dan ada lagi ya, contohnya ngetim apa tuh? Ini cirinya apa? Menggunakan 2 panci atau 2 wadah. Yang pertama ada air, diisi air, kemudian ada wadah kecil. Di sini adalah untuk biasanya melelehkan. Biasanya ibu kalian kalau bikin kue ya. Oke ya, atau waktu kecil tadi ya, membuat bubur tapi bubur di dalam wadah. Oke, itu panas basah. Selanjutnya teknik yang kedua adalah panas kering. Nah, lihat dari gambar. Nah, ini ya. Yang pertama untuk teknik memasak panas kering adalah deep frying. Nah, bahasa kerennya deep frying, yaitu apa? Menggunakan minyak atau bahan pangannya itu terendam. Ini biasanya ya di tukang gorengan. Ya, ini ya. Jadi memang hasilnya apa? Supaya crispy, ya, crispy gitu ya. Ini ya ada singkong goreng ya. Biasa ya kalian pernah makan? Ya, desa ini adalah apa? Roti sumbu ya istilahnya gitu ya. Orang kampung dulu ya. Gitu. Yang kedua untuk teknik dry heat cooking ini yaitu dengan minyak sedikit. Nah ini biasanya untuk apa namanya ikan ya, biasanya di teflon ya. Nah ini tidak perlu apa namanya minyak banyak karena apa? Dia hanya 1 kali balik biar nggak hancur. Nah ini namanya shallow fry ya, bahasanya shallow ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga adalah sautening. Biasanya ini tumisan, betul ya. Gunawan suka makan ini ya, tumis kacang ya. Nah, ini cirinya apa? Menggunakan cairannya minyak sedikit. Ya, tapi di sini apa? Tetap menggunakan ya, istilahnya panasnya menggunakan menggoreng, tapi dengan minyak yang sedikit. Oke ya. Jadi intinya kalau untuk dry heat cooking itu pakai minyak kalau dia dikatakan tumisan tapi dikit. Tadi banyak kalau deep frying ya. Ada juga sedikit hanya sekali balik. Namanya apa tadi? Salau ya. Begitu. Dan untuk yang keempat teknik memanggang. Ini udah biasa ya. Tadi ya kata saya itu katanya di oven. Nah, ya. Ini biasanya memanggang pakai baking. Beda enggak dengan apa namanya? Dengan bikin bolu-bolu gitu? Kalian baking sama dengan bolu enggak? Sama Bu, dipanggang juga ya. Dipanggang, iya. Ada panggangan yang lain, pernah dengar ya? Ini yang ke ini ya. Pernah bilang manggang sate? Oh, Atau bakar sate? grilling Bu. Namanya ini grilling, sama-sama orang Indonesia bilangnya memanggang, padahal membakar. Ya beda ya. Jadi kalau sate itu bakar sate, bukan manggang sate. Atau mungkin bahasa kita beda-beda ya. Ini adalah teknik ya panas kering. Oke ya, kita lanjut. Paham ya anak-anak ya untuk teknik memasaknya? Untuk Paham, Bu. bahan panas tadi macam-macamnya. Paham, Bu. Bu, Oke, ya. Siapa tuh? saya mau bertanya, Bu. Ya, Gunawan. Tadi kan saya lihat memasaknya modern semua, Bu. Saya pernah lihat memasak pakai pasir, Bu. Apa? Pakai pasir, pengganti merebus seperti iya. Oh, di daerah kamu ada pasir gitu ya? Apa namanya tanpa minyak ya? Iya, tanpa minyak. Itu apa namanya, Bu? Oh iya, jadi pernah ya itu bahasanya ada sangrai ya, sangrai. Sangrai. Betul itu ya Gunawannya. Jadi di situ tadi mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Saiful ya, mana gitu ya, yang dikatakan mana yang terbaik atau dikatakan lebih Iya. mana nah bisa saja. Nah karena kita sekarang nanti kadang berpikirnya ada orang tuh butuh sehat gitu ya, bagaimana menjaga ya kondisi tubuh begitu ya Gunawan ya. Tapi Iya, soalnya ada juga saya lihat mau masak kopi dia pakai pasir, digosok-gosok langsung mendidih. Pasir panas mungkin itu ya. Ya kalau kopi nggak pakai minyak gitu ya Saiful ya. Dia Iya, Bu. nggak pakai minyak Iya, nanti Bu. goreng kopi. Saiful Gunawan ya, maaf salah ibu ya nyebutnya ya. Gunawan oke ya, nanti itu teknik ya memang masuknya ke dalam panas ya. Jadi panas kering Iya, ya Bu. semacam kayak memanggang tetapi tekniknya sangrai ya. Mungkin ditambahkan itu secara ini ya lokal ya. Jadi modern semua menggunakan minyak ya begitu ya, ataupun panas lah intinya. Oke,
bagus ya masukannya ya Gunawan ya, nanti ya secara alami mungkin ya tanpa menggunakan ya bahan tambahan namanya sangrai. Kalau sangrai berarti tanpa tambahan. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya untuk pertemuan kita di sini karena kalian juga kemarin Ibu tugaskan untuk mencari informasi ya terkait makanan yang sudah atau yang kalian makan, bagaimana proses pembuatannya. Nah, di sini apa yang harus kalian lakukan ya? Nanti pada tugas pertemuan ke depan ya kalian adalah proyeknya membuat atau mengolah. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Kalian adalah mencari ide nantinya ya apa yang dibutuhkan ya dilihat kalian tuh ingin apa gitu ya atau keperluannya apa untuk apa ya misalnya kalau ibu kalian pagi tadi ya Maya misalnya sarapan gitu ya pagi-pagi berarti bikin nasi goreng gitu ya seperti itu persiapannya nanti seperti apa belanjanya bagaimana proses pembuatannya. Nah ini sudah mesti kalian ada pahami ya seperti di dalam link YouTube yang ibu berikan. Oke ya, nanti sampai ke tataran evaluasi ini proyek kita yang harus kita lakukan. Oke, siap ya? Iya Bu. Ya, ini ada contoh makanan ya. Oke, ini ada nasi kuning. Nah biasanya buat ulang tahun. Oke ya. Coba kita cek nasi kuning ini ada macam-macamnya ya. Ada orek ya. Oke, ini termasuk apa? Kita cek dulu. Bahan makanan Serelia Bu. ya, oke. Teknik pembuatannya dengan cara dimasak dengan santan dan kunyit. berarti termasuk apa? Panas basah Panas basah. Panas basah. betul. Oke, kita lihat ini sekarang apa ini perkedel ya namanya ya. Pernah makan ya kalian? Pernah sih. Nah, Bu. Oke ya, ini perkedel bahannya ketan ya, oke ya. Ini cuma ada prosesnya 2 kali ternyata ya, betul tidak? Iya. Dulu kentangnya, kalau nggak digoreng dulu. Oh, sudah pernah mencoba ya usia, udah pernah bantu Pernah, ibu Bu. ya. Iya. Oke, hebat sekali ya ternyata anak-anak ibu ini ya sudah cakap ya di rumahnya. Oke ya. Dan ini adalah bubur kacang hijau. Ya jelas ya ini produk ataupun bahan pangannya adalah kacang hijau. Oke ya. Dan ini adalah susu kedelai. Mungkin ini banyak yang tidak suka ya aromanya. Nah, sekarang sudah ada macam-macam variasi. Ini salah satu ya ataupun salah banyak ya produk dari bahan pangan. Oke ya, membuat kita tertarik pada lapar nggak? Lapar, Bu. Iya. Oke. Ini ya lapar semangat ya kita. Oke, yel-yelnya lagi ya. Pagi, Makan. siang, Makan. Makan. tidur, malam tidur. Oh iya. Ya, lanjut ya, sedikit lagi. Nah, untuk penyajian dan pengamatan ya, karena apa bahan pangan ketika sudah diolah ya nggak mungkin ditaruh di wajan saja ya nak ya, ataupun taruh di dandang saja. Karena apa mau dikonsumsi ya, mau ada yang jualan berarti mau dipasarkan. Bagaimana kita ya untuk memahaminya di sini perlu ilmunya. Ya, apa yang harus kita pahami? Lihat prinsip higienitas ya, atau bagaimana prinsip dari dikatakan higienitas itu artinya apa? Jauh dari kuman atau terhindar dari mikroba ya. Jadi jangan sampai ya sudah tercemari oleh yang namanya kuman dan juga ada sanitasi ya terkait dengan kebersihan ya. Itu bagaimana yang harus kita sikapi pertama dari wadahnya. Nah ini wadahnya kalau dalam satu makanan ya, atau ada kalian bawa bahan makanan atau bawa makanan dari rumah bekal ada nggak? Ada bawa bekal nggak? Ada, Bu. Ada yang bawa bekal makanan? Iya. Nggak ada. Nggak ada Bu, kalau saya nggak ada Bu. Nah biasanya kan ada ya wadah di rumah itu Tupperware beda-beda ya. Jadi ada nasi, nggak mungkin kan kamu nasi itu dicampur langsung sama sayur di situ bawa ke sekolah. Ya, ya kan? Nanti mendedah ya. Jadi kalian udah nggak langsung sih. Oke, yang kedua ada prinsip kadar air. Ini kita lihat juga ternyata untuk penyajian ya dan juga pengemasan ini hubungannya kuat ya. Artinya apa? Ketika disajikan
otomatis harus sesuai ya kemasannya ya. Itu ya, kita lihat di sini bagaimana penempatan makanan itu mengandung kadar air tinggi. Maksudnya apa? Kuah yang baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan ini untuk apa? Supaya tidak cepat rusak. Jadi bagaimana ya prinsip kadar air yang dibutuhkan itu jangan sampai ada istilahnya apa? Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Perlunya hanya ketika mau makan. Nah, ini berarti ada pemisahan ya. Prinsip kadar air lebih ke arah bagaimana supaya makanan itu nanti tidak cepat rusak ya. Kemudian yang lain, prinsip bahan makanan dapat dimakan. Maksudnya apa? Ya, jangan sampai ini bahan makanan tidak bisa dimakan, mengandung ya zat-zat yang dikatakan ada istilahnya apa? Mengganggu ya kesehatan hati, karcinogenik dan lain-lain ya. Artinya apa? Ada bahan sintetis yang berbahaya. Itu juga ya kita harus lihat dari sisi penyajiannya ya. Atau juga ada istilah menghindari ya mengurangi gitu ya. Misalnya ada yang punya penyakit apa? Nah, di sini. Kemudian juga ada lain prinsip panas. Ada makanan yang harus dihidangkan panas, hot plate misalnya ya, atau chicken pada dengan ya, atau harusnya pokoknya anget-anget deh, kalau nggak anget nggak enak. Jadi berarti harus disesuaikan ya. Kemudian prinsip alat bersih di sini bagaimana ya, wadahnya juga terkait bagaimana alatan yang digunakan. Contohnya apa? Mangkuk itu harus bersih ya, jangan yang kotor gitu ya. Jadi nanti bagaimana ketika bahan pangan yang kita sudah buat gitu ya, berarti di sini harus dalam keadaan higienis ya, jangan sampai ya tidak tidak bersih ya, atau ada kumannya ya. Jadi harus dilap kering ya, dicuci dengan bersih gitu. Itu alatnya bersih ya, dari mulai memasak sampai nanti ke penyajian ya. Memang ini harus dipahami kalian ya, memang dari pertama itu jangan ibaratnya kondisi tempatnya semua harus bersih ya. Oke ya, jadi yang namanya makanan itu kenapa dilihat adalah bersihnya dulu ya, di mana-mana pun. Oke, nah ini kita harus paham ya. Kemudian penanganan makanan ya, di sini jangan sampai ya ketika kita membuat makanan mengolahnya tangan langsung. Biasanya apa? Dari kelas 7 kita udah belajar menggunakan sarung tangan. Oke ya. Ya. Nah, sekarang ya untuk pengemasan kita lihat tadi ya, ini masih tradisional ya. Seperti ya tadi Gunawan sampaikan, ada ya tadi memasak tradisional. Nah, ini juga ada ya menggunakan nasi bungkusnya, pengemasannya menggunakan daun ya. Ini sudah sangat jarang dijumpai, tetapi ternyata menggunakan daun tadi ya, ini bisa menjadi jawaban dari saya pun ya. Bagaimana tidak menyebabkan bahan pangan kita ya terkontaminasi atau kena imbasnya. Nah, ini penjagaan. Karena apa? Organik ya, atau dikatakan daun-daun itu ya di sini ya adalah bahan organik yang dikatakan tidak berbahaya untuk metabolisme tubuh ya ketika kita mengkonsumsi makanannya. Oke ya. Ini biasa dibungkus ya untuk makanan-makanan. Mungkin ya di Indonesia kita banyak sekali ya daun pisang bisa dimanfaatkan, ada daun jati ya. Oke ya, ini masih tradisional. Dan tetapi ya karena sekarang memang cukup tadi ya dari sisi kemudahan ya untuk akses jualan ya, biasanya jualan gitu kan kalau dalam posisi wadah begini kan agak ribet ya, kecuali ya memang memiliki alat kendaraan ya atau transportasi yang sudah mobil gitu ya. Tapi biasanya sekarang juga ada teknik ataupun ketika menyajikan menggunakan kemasan yang sudah modern, yaitu apa? Pakai dus ya, kemudian pakai mika ya, ada ya, pernah dengar ya. Tetapi sekarang karena memang sekarang iya zero waste ya, kita harus mengurangi yang namanya pencemaran menggunakan ya alat-alat ataupun plastik-plastik ya, styrofoam ya, karena apa? Ternyata itu susah untuk diurai bukan betul ya. Makanya programnya ya sekarang digencarkan apa? Di sini sayangi bumi kita ya, jangan sampai terjadi yang namanya banyak sampah, makanya menggunakan kembali back to nature. Pernah dengar? Ya ini pakai besek. Besek nanti fungsinya apa? Bisa digunakan kembali. Ya ada pernah ya waktu kelas 7 juga kita bahas ya, ternyata bisa ya pengemasan ini kita bisa daur ulang, bisa kita reuse, gunakan kembali. Nah juga ada menggunakan sekarang ya yang modern. Ya kemudian juga ini ya karena memang untuk tampilan dimanfaatkan makan langsung,
Berarti di sini penyajiannya menggunakan contohnya mangkuk. Boleh nanti dipilih mangkuk yang cantik ya, mangkuk yang memiliki motif-motif. Nah, gitu. Jadi untuk hari ini ya kita membahas mengenai teknik ya pengolahan makanan, juga bagaimana penyajiannya. Kalian berarti sudah memahami itu. Siap untuk eksekusi proyeknya? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, baik ya. Oke ya itu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Jelas. Cukup ya. Jelas, Oke Bu. ya. Iya. Apa Maradoni? Cukup? Bu, sudah jelas sekali. Ya, sudah jelas sekali ya. Hebat banget ya. Oke ya. Baik, kita masuk ke tugas kalian ya. Tugas kalian adalah sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Ya, lembar kerja kalian. Oke, ketua kelompoknya untuk kelompok 1 Sunato ya, silakan ambil sini LKPD-nya Nak. Kemudian Maya ya, kelompok 2. Uus kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Erina ya. Kemudian Maradoni, Saiful. Ya, Bu, Oke ya, sudah, di sini Bu. kita kan sekelasnya 36 ya. 36 Ibu bagi menjadi 7 kelompok ya. Ada yang 5 ya. Dan juga ada yang 4 ya. Oke. Nah, ini silakan LKPD-nya. Kalian kerjakan, dibaca dulu. Ya, LKPD-nya. Kan, dipelajari. Ibu tayangkan ya, terkait LKPD-nya lain. Saya lebih jelas. Oke. Mantap belum layar? Belum, Bu. Ya, ya untuk LKPD di sini Keluar dulu, tujuan Bu. kita adalah kita di sini merancang ya, seperti kemarin juga ya, ada proyek kita kan desain dulu ya. Kalian akan membuat apa di sini perlu diskusi dulu. Nah, sekarang silakan kerjakan ya. Di sini ada tabel ya, atau dikatakan ada ini ya isian-isian. Silakan untuk mendiskusikannya. Ibu kasih waktu 20 menit. Kalau belum paham silakan bertanya. Iya. Itu kelompoknya Maradoni. Ya, Bu. Temennya itu diem aja kenapa? Iya, Bu, suka mengganggu ini. Kenapa? Dia kenapanya? Namanya Rina ya? Rina itu ya? Oke. Rina ini, Bu. Rasa orangnya, Bu. Rasa orangnya, Bu. Kenapa? Rasa orangnya, Bu. Nggak mau tenang. Oh, mau tenang. Oke ya. Baik ya. Mas, kenapa Rina? Oh iya, Rina ini ya baik. Doni mungkin Rina ini kan ada banyak tugas, silakan ya kalian bahas ya, buka bukunya ya. Dan juga kemarin terkait dengan bagaimana kalian sudah mencari narasumber ya, atau ibu kalian di rumah bagaimana? Oke ya, bisa semua? Oke ya, waktunya habis ya. Silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Satu kelompok di sini ya maksimal cuma waktunya adalah 5 menit saja. Oke ya, silakan. Ya oke, kelompok Uus. Ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan untuk hasil presentasi dari kelompok Uus? Uus bikin apa tadi? Uus bikin apa Uus? Ya, bikin bergedel, Bu. Bikin bergedel. Oke, seperti yang digambar tadi ya. Ada kesulitan atau tidak silakan dari teman-temannya, mungkin pengen tahu sejauh apa. Kalau ada Ya, silakan. Bu, izin bertanya. Izin bertanya ke siapa? Nak Maradoni? Ke Ya, kelompok 1, Bu, Ibu Uus. Bu Uus. Oke. Uus Ya, kelompok 3 ya Uus ya. Uus kelompok Iya, 3 ya. gimana Maradoni?
Ya, gimana caranya? Terus kalau Ya. buat frikadel itu biar enggak ini, biar apa waktu digoreng itu tidak lengket di kualinya gitu. Oh ya. Itu kan mau meresap sama minyaknya, Bu. Iya sih, benar-benar. Iya. Ya memang itu jadi masalah kita ya. Ini saya juga belum nemu solusinya ya, tapi mungkin ditambah terigu dikit ya. Di bahannya itu kasih terigu dikit gitu, Maradoni. Oh gitu ya. Karena Iya. biasanya kalau saya menggoreng, saya buat Iya. apa namanya itu apa telur itu ya, putihnya itu. Itu buat kulitnya. Ah, Telur diaduk dulu, boleh cuma kadang masih lengket dia. Tolong Bu, Ibu Pipi, gimana solusinya itu, Bu? Iya, baik Dan ya. frigadelnya nampak apa? Awet cantik gitu ya. Hasilnya memuaskan gitu. Iya, tampilannya cantik ya, seperti yang digambar tadi. Oke ya, memang nanti kita lihat juga ya, Uus kan mau membuatnya ya minggu depan ya. Oke ya. Baik, Maradoni, nanti ini kita bisa beberapa kali trial ya, mencoba dengan berbagai macam perbandingan-perbandingan begitu ya, Uus ya nanti ya. Ternyata nanti kita menemukan formulanya begitu ya, bagaimananya. Tentu ini nanti ada trik-trik khususnya. Nah, apakah tadi minyaknya kebanyakan ya kita ya tadi ya, atau ternyata kurang telur begitu ya, Maradoni ya. Kiranya nanti perlu diuji cobakan. Oke ya. Selanjutnya kelompok yang lain semuanya sudah ya, kelompok dari 2 sudah ya. Kemudian 3, 4, 5 semuanya sudah mempresentasikan. Oke, kita kasih aplaus tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, ya, ternyata kalian semua sudah berhasil ya merancang akan membuat makanan ya dari bahan pangan yang sudah kalian pilih. Tadi sudah Ibu simpulkan ternyata untuk kelompok 1 ya, ini kelompoknya dari Suparno, yaitu membuat singkong goreng. Nah, silakan variasinya singkong gorengnya seperti apa nanti kita lihat ya. Bagaimana kita uji minggu depan ya. Kemudian kelompok 2 Maya dengan kacang bawang ya. Kemudian kelompoknya Us tadi ya, yang kelompok 3 ya, tadi adalah sambal apa namanya perkedel ya. Kemudian kelompok Gunawan bikin apa? Nasi goreng ya. Kalau salah ya tadi ya. Erina kelompoknya Erina kelompok apa bikin apa Erina? Tadi kalau tidak salah. Jasuke ya. Jasuke ya. Jasuke itu apa Erina? Jasuke itu apa tadi? Dari jagung, keju, susu. Jagung, susu, dan keju. Kebalik ya. Iya. Jagung, susu, keju ya. Oke ya. Kemudian Maradoni bikin bola-bola atau timus ya. Kemudian nanti kelompoknya Saiful bikin kacang hijau. Oke. Nah, bagaimana pembuatannya nanti? Karena memang ini di sekolah kita tidak ada secara lengkap ya. Kalian tentu hanya bisa dilakukan di rumah. Nah, ini perlu ya kerjasama ya. Buatlah ya rencana ya dengan kelompok kalian ya di mana ya kapan waktunya dan kemudian persiapan belanja. Nah itu tugas kalian. Ibu ingin ya kalian boleh dokumentasikan ya buat ya video ya atau foto ya real kalian yang melakukan itu. Siap? Siap semua? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke ya. Itu untuk tugas nanti di pertemuan yang ke depan kita akan membuat ya laporannya ya karena memang kita tidak bisa melakukannya di sekolah ya. Itu saja untuk kegiatan kita hari ini ya. Baik ya, kita lanjutkan dengan dulu kali ya. Oh ya dari tadi ya, aduh ya sudah capek ya presentasi. Baik ya, Pagi makan. Makan. Belum makan 1 kali pagi, siang, Makan. sore, Makan. malam tidur. Malam tidur. Bu. Ya. Oke ya, tidak ada yang tidur kan? Tidak ada, Bu. Tidak. Oke ya. Pembelajaran hari ini ya kalian sudah memahami teknik pengolahan atau masak ya. Tadi yang menggunakan
panas basah dan panas kering. Ya, kemudian juga kalian juga memahami bagaimana teknik penyajian dan kalian sudah bisa ya mendesain, merancang bagaimana makanan yang akan kalian buat berdasarkan bahan pangan ya dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Oke ya, pada hari habis juga ya waktu kita ya 2 jam. Iya, Bu. Nah, sudah berlalu ya anak-anak ya. Sudah lelah ya nampaknya. Masih semangat? Ya, Bu. Masih semangat karena lihat makanan ya tadi ya. Oke ya, siap-siap ya untuk makan. Oke ya. Oke, hari ini ya kita cukupkan untuk semua. Tetapi Ibu mau minta kesimpulan sedikit ya kepada siapa yang berani untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Apa yang mungkin kalian sudah dapatkan? Silakan. Apa mungkin yang ataupun hal yang diingat kalian hari ini? Olahan pangan dari serealia, biji-bijian dan umbi-umbian ya Bu ya. Bahan pangannya itu. Tekniknya ada steaming, apalagi tadi ya, boiling, Iya. ya. Tuh ya. Bagus ya. Bagus ya. Baik ya, Urus. Terima kasih ya untuk Bu. kan ya bagaimana pengalaman ya apa yang sudah didapat pada hari ini ya. Oke ya. Nah ya untuk pertemuan kita sudah menyelesaikannya. Mudah-mudahan kalian tambah paham dan kalian semakin semangat ya akan menjadi ya proyek-proyek ya atau akan menghasilkan ya ahli kuliner dan ahli chef-chef ya yang handal yang hebat. Baik ya, pertemuan kita hari ini ya semakin paham bahwasannya kita tidak terpisahkan ya dari makan dan makan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita tutup karena tadi dibuka juga dengan doa ya, untuk penutupnya juga dengan doa. Oke, Ibu minta Gunawan ya untuk memimpin doa. Ayo, Bu. Iya. Silakan Gunawan. Baik, Bu. Karena kita sudah menyelesaikan materi kita, maka kita jangan lupa mengucap syukur. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu di minggu yang depan. Jangan lupa ya, yaitu kalian membuat produk makanannya. Ya, tadi ya, Ibu ingatkan kembali ya tugasnya. Silahkan dalam 1 minggu ini buat waktu ya ketemu 1 kelompok. Itu ya. Oke, selamat melaksanakan tugas dan kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.